Arsenal menunjukkan tekad kuat dalam perebutan gelar Liga Inggris dengan kemenangan telak 5-1 atas juara bertahan Manchester City pada Minggu, 3 Februari 2025. Hasil impresif ini memangkas selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Liverpool menjadi 6 poin. Kapten Arsenal, Martin Odegaard, membuka keunggulan timnya di menit kedua setelah pertahanan buruk dari City. Erling Haaland sempat menyamakan kedudukan setelah jeda, tetapi tuan rumah akhirnya mendominasi pertandingan dengan nyaman, memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Liga menjadi 14 pertandingan. Gol penyama kedudukan Haaland yang merupakan gol ke-250 dalam karir seniornya sempat memberi harapan bagi City. Namun, harapan mereka untuk meraih gelar Liga Premier kelima secara beruntun seakan sirna setelah Arsenal tampil terengginas. Saat ini, Arsenal mengoleksi 50 poin dari 24 pertandingan, sementara Liverpool memimpin klasemen dengan 56 poin dari 23 laga. Manchester City tertinggal jauh di peringkat keempat dengan 41 poin. The Citizens juga masih rawan digusur oleh Chelsea yang belum melakoni pertandingan pekan ini. Posisi paling buruk Man City ada merosot satu tingkat lebih bawah andai Chelsea meraih kemenangan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Arsenal kerap dikritik karena bergantung pada gol dari bola mati musim ini. Namun, pada laga ini, mereka menunjukkan permainan yang mengalir dan penuh kreativitas, mencatatkan kemenangan kandang terbesar mereka musim ini. Itu adalah pertandingan luar biasa, performa luar biasa. Dengan dukungan fans dan atmosfer seperti ini, rasanya tidak bisa lebih baik lagi, jadi saya sangat senang, ujar Odegaard di San Siro ESPN. City memberikan hadiah bagi Arsenal di awal pertandingan ketika Manuel Akanji kehilangan bola akibat kesalahan John Stones. Kai Havertz dengan tenang memberikan umpan kepada Odegaard yang kemudian mencetak gol dari jarak dekat meski Stones mencoba menghalangi. Arsenal hampir menggandakan keunggulan tak lama berselang saat Gabriel Martinelli mengangkat bola melewati kiper Stefan Ortega. Tetapi gol tersebut dianulir karena offside. City terus melakukan kesalahan dalam membangun serangan dari belakang, dan Havertz hampir memanfaatkan peluang terbuka sebelum melepaskan tembakan yang melebar. Sementara itu, Haaland sang mesin gol seolah mati berdiri. Ia hanya menyentuh bola 6 kali di babak pertama. Walaupun akhirnya mencetak gol pada menit ke-55 dengan sundulan dari umpan silang Savinho. Sejenak, tampak seolah Arsenal akan menyesali peluang yang terbuang. Tetapi hanya 38 detik setelah gol tersebut, Phil Foden kehilangan bola, dan tendangan Thomas Partey yang membentur Stones membuat Ortega tak berdaya. Ini sulit. Kami semua tidak suka kalah. Sulit untuk menggambarkan perasaan ini tepat setelah pertandingan seperti itu. Cara kami bermain dalam 30 menit terakhir tidak bisa diterima, kata Stones. Semakin percaya diri, Arsenal terus menekan. Miles Lewis-Skelly mencetak gol senior pertamanya setelah menerima umpan dari Declan Rice dan melepaskan tembakan melengkung ke gawang City. Havertz kemudian menebus kesalahannya dengan penyelesaian klinis dari serangan balik cepat. Pesta semakin meriah ketika pemain pengganti Ethan Nwaneri menutup laga dengan penyelesaian indah yang membuat Ortega tak berkutik. Arsenal kini mengalihkan fokus untuk membalikan ketertinggalan agregat 0-2 pada leg kedua semifinal Piala Liga melawan Newcastle United pada Rabu 7 Februari. Sementara itu, Manchester City harus segera bangkit menjelang duel krusial Liga Champions melawan Real Madrid yang semakin mendekat. Musim ini, Premier League menghadirkan sebuah anomali menarik. Ini terkait statistik pertahanan dua rival sekota, yakni Manchester City dan Manchester United. Kedua tim ini baru saja mengalami kekalahan di akhir pekan. Man City dibantai Arsenal 1-5 di Emirates Stadium, sementara Man United dipermalukan Crystal Palace 0-2 di Old Trafford. Walaupun tak ada perubahan, Man City tetap berada di 4 besar klasemen sementara, sedangkan MU masih tercecer di peringkat ke-13. Namun, satu hal yang cukup menjadi sorotan adalah angka kebobolan dari kedua tim ini. Hingga pekan ke-24, Man City sudah kebobolan 35 gol, 1 gol lebih banyak dibandingkan Man United. Man City telah melakoni sebanyak 24 pertandingan, menang 12 kali,
seri 5 kali, kalah 7 kali, menghasilkan 48 gol, kebobolan 35, poin 41, peringkat di klasemen sementara 4. Sementara itu, Man United sudah menjalani pertandingan yang sama. Menang 8 kali, seri 5 kali, kalah 11 kali, menghasilkan 28 gol, kebobolan 34, poin 29, dan menempati peringkat 13 di papan klasemen. Bandingkan dengan musim lalu, di mana Manchester City berhasil meraih gelar juara dengan hanya kebobolan 34 gol sepanjang musim. Di sisi lain, Man United mengakhiri musim dengan kemasukan 58 gol dan hanya mampu finish di peringkat 8 klasemen. Fakta bahwa Man City, tim yang dikenal memiliki pertahanan solid sekaligus serangan mematikan, sudah kebobolan lebih banyak dari Man United musim ini, jelas mengundang tanya. Bagaimana tim asuhan Josep Guardiola yang terkenal dengan penguasaan bola dan pertahanan yang rapi bisa menjadi begitu rapuh? Sejumlah faktor bisa menjadi penyebab, mulai dari cedera pemain kunci, perubahan taktik yang kurang efektif, hingga mungkin penurunan performa beberapa pemain andalan. Yang jelas, kebobolan 35 gol dalam 24 pertandingan jelas bukanlah standar Man City. Jika situasi ini berlanjut, dengan jarak yang sudah terlalu jauh dari pemimpin klasemen Liverpool, bukan tidak mungkin harapan Man City untuk sekadar finish di 4 besar pun akan menguap. Pelatih Manchester City Pep Guardiola buka suara setelah kekalahan atas Arsenal pada pekan ke-24 itu. Guardiola merasa penampilan anak asuhnya cukup baik, namun harus kehilangan fokus pada 25 menit akhir, yang menyebabkan 4 gol susulan menjebol gawang Man City. Saya hanya menyesal dalam 25 menit sebelum laga berakhir, kata Pep Guardiola dilansir BBC Sports. 3 Februari, kita lupa melakukan apa yang mesti dilakukan, terlebih melawan mereka, Arsenal, yang dalam dukungan penuh dan memimpin keunggulan cepat. Namun setelah tertinggal di awal, saya rasa Man City sangat-sangat baik dalam bermain. Menatap pertandingan-pertandingan selanjutnya, Pep merasa perlu adanya pembenahan dalam segi lini belakang Man City. Hasil undian Man City mengonfirmasi bahwa mereka akan menjamu Real Madrid dan Celtic akan bertemu Bayern Munich di babak playoff. Manchester City telah memastikan tempat mereka di babak playoff setelah berhasil meraih kemenangan yang sulit melawan klub Brugge. Sebagai tim non-unggulan, Man City dan Celtic akan menjadi tuan rumah pada pertandingan leg pertama masing-masing pada tanggal 11 atau 12 Februari. Kemudian, mereka akan bertandang untuk pertandingan tandang pada tanggal 18 atau 19 Februari. Sebelum undian dilakukan, manajer Manchester City Josep Guardiola menyatakan bahwa menghadapi Bayern Munchen atau Real Madrid dalam fase gugur Liga Champions yang akan datang merupakan sebuah tantangan yang signifikan. Meskipun begitu, Guardiola menunjukkan keyakinan karena masih ada waktu 2 minggu sebelum laga dimulai, yang memungkinkan timnya untuk memulihkan beberapa pemain yang mengalami cedera. Tantangan berat Guardiola menyatakan bahwa pertandingan playoff yang akan datang diprediksi akan berlangsung ketat. Ia yakin bahwa kembalinya pemain-pemain kunci serta adaptasi para pemain baru akan memberikan Manchester City kesempatan terbaik untuk tampil maksimal di laga yang akan datang.